Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Nugraini, NIM 0419102201. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis risiko dalam penganggaran modal. Konteks yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang risiko proyek, analisis skenario, real option, analisis sensitivitas, analisis break-even point, dan pendekatan decision tree. Manajemen pada risiko meliputi langkah-langkah memahami dan mengidentifikasi masalah potensial yang mungkin terjadi, mengevaluasi, memonitoring, dan menangani risiko. Jenis-jenis risiko itu sendiri ada 4 macam. Yang pertama, risiko operasional, yaitu risiko yang berhubungan dengan operasional organisasi. Yang kedua, risiko finansial, yaitu risiko yang berdampak pada kinerja keuangan organisasi. Yang ketiga, hard risks, yaitu risiko yang terkait dengan kecelakaan fisik, misalnya kebakaran, gempa bumi, dan ancaman fisik lainnya. Sedangkan yang keempat, risiko strategik, yaitu risiko yang ada hubungannya dengan strategi perusahaan, politik, ataupun hukum. Misal, reputasi kepemimpinan organisasi dan perubahan selera pelanggan. Yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah cukup kecil dibandingkan nilai proyek. Artinya, biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif suatu perusahaan harus relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaat dari terhindarnya risiko tersebut. Yang kedua, yaitu analisis sensitivitas. Adalah teknik yang digunakan untuk memastikan bagaimana perbedaan nilai variabel independen mempengaruhi variabel dependen tertentu berdasarkan seperangkat asumsi yang diberikan, dan tujuannya memperbaiki cara pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan, memperbaiki desain produk proyek, mengurangi risiko kerugian, dan menunjukkan beberapa tindakan pencegahan yang harus diambil. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis skenario dan analisis break-even point. Yang pertama, kita akan membahas analisis skenario. Menyediakan kebutuhan perluasan analisis ini membuka kemungkinan dilakukannya perubahan pada variabel-variabel utama dan juga memungkinkan kita mengubah lebih dari satu variabel pada setiap penghitungan. Yang kedua, dalam suatu analisis skenario, seseorang analisis keuangan akan menilai dengan kasus dasar lalu menanyakan kepada pihak pemasaran, produksi, dan manajer operasi lainnya untuk memberikan skenario khusus yang terburuk seperti penjualan unit yang rendah, harga jual yang rendah, biaya variabel yang tinggi, dan sebagainya. Dan skenario khusus terbaik adalah di mana seluruh variabel input dinyatakan dalam nilai yang paling baik yang dapat diramalkan dengan wajar. Selanjutnya kita akan membahas analisis break-even point, merupakan dasar dari seluruh metode break-even point. Fungsi break-even point itu sendiri yaitu mengetahui volume penjualan akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Manfaatnya, memberikan informasi banyaknya investasi yang dibutuhkan agar dapat mengimbangi pengeluaran awal, memberi margin sebagai langkah pembatas supaya tidak mengalami kerugian. Digunakan secara luas, baik dalam analisis jual beli saham dan menganalisis budget dari berbagai macam proyek yang dilakukan perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas real option. Real option merupakan pendekatan sistematis dan solusi terintegrasi yang menggabungkan teori finansial, analisis ekonomi, ilmu manajemen, teori keputusan, statistik, pemodelan ekonomi, dan teori opsi dalam melakukan penilaian terhadap aset dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan memiliki ketidakpastian. Real option merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian terhadap proyek investasi yang memiliki opsi-opsi yang timbul. Karena adanya ketidakpastian dalam variabel-variabel pembentukan nilai investasi tersebut, sehingga diperoleh nilai yang optimal untuk waktu yang berbeda di masa yang akan mendatang.
Jenis-jenis real option ada 8. Yang pertama, timing option, grow option, flexibility option, exit option, learning option, hybrid option, compound option, dan rainbow option. Kelebihan metode real option: 1. Keuntungan dari penggunaan real option dibandingkan dengan metode DCV dalam penganggaran modal adalah analisis real option memperlakukan sebuah peluang investasi sebagai sebuah pilihan atau opsi. Yang kedua, kelebihan real option terhadap perhitungan NPV dengan metode DCV adalah kemampuannya untuk memperhitungkan ketidakpastian variabel pembentukan NPV. Adapun kelemahan metode real option: yang pertama, tidak cocok digunakan untuk menganalisis proyek yang mempunyai nilai volatilitas yang kecil. Yang kedua, tidak tepat dipergunakan untuk menganalisis proyek pada periode proyek yang singkat. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk menganalisis kekayaan investasi proyek bersubsidi pemerintah di mana variabelnya pembentuk nilai NPV relatif tidak terpengaruh oleh kondisi makroekonomi. Selanjutnya, decision tree. Decision tree merupakan sebuah struktur pohon di mana setiap node pohon merupakan presentasian atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan node daun mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Ada 3 jenis node pada decision tree. Yang pertama, root node merupakan node yang paling atas. Yang kedua, internal node merupakan node percabangan pada node ini. Pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai output minimal 2. Yang ketiga ada leaf node atau terminal node, merupakan node terakhir dari beberapa node tadi. Selanjutnya ada langkah menganalisis masalah dengan menggunakan pohon keputusan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menggambarkan pohon keputusan. Yang ketiga, menentukan peluang bagi kondisi alamiah. Yang keempat, memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alamiah yang mungkin akan terjadi. Yang kelima, menyelesaikan masalah dengan menghitung MVP bagi setiap titik kondisi. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat bahwa setiap orang mempunyai proses, maka bertumbuhlah dengan tenang tanpa ada niat menyingkirkan. Sebab sebaik-baiknya manusia ialah dia yang berusaha bermanfaat bagi sesama.